Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Mr. Zul. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita coba untuk mereview tentang salah satu aplikasi yang sudah kita kembangkan, ya, masih proses pengembangan ya, tapi sudah bisa dipakai insya Allah. Ada beberapa menu dari aplikasi kita, yaitu Zoo Holistic Academy, ya, Integrative Learning for Mind and Body and Spirit. Ya. Ada teori TCM, ada belajar akupunktur, ada modern akupunktur, latihan soal, teori tip Unani atau Yunani, teori hijama, ensiklopedi jamu, aromaterapi 4 mizat, diagnosa lidah, diagnosa wajah, kemudian cek profil personal, cek kecocokan, mengenal MBTI, mengenal Steven, dan tes psikologi. Terakhir masih ada materi belajar Mister Su. Kita coba buka satu persatu ya. Untuk mohon dibaca ini end user license agreement ya, perjanjian lisensi penggunaan. Oke lah, nanti saja kita bahas. Kita ke menu yang pertama dari teori TCM. Ya, jadi pada teori TCM ini eh, teman-teman bisa nanti belajar ya dari awal. Ada Qi, Yin Yang, Using, Xie ya, Jinye, diagnosa nadi, lidah, wajah, tubuh, suara. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang penting yang harus ditanyakan kepada klien ya untuk mendukung diagnosa. Ada pola TCM dan masih banyak lagi ya sampai ke formula herbal, TCM berdasarkan fungsi. Kita coba buka satu-satu saja. Misal kita buka Qi ya. Nah, Qi itu nanti ada banyak sub materinya. Ada definisi Qi di sini ya, bisa dipelajari jenis-jenis Qi. Kemudian ada peta pembentukan Qi, ya, 5 fungsi Qi dan seterusnya. Kita coba cek yang lain, misalnya ada pola. Ya, ini pola TCM ya. Contoh misalnya ada stagnasi darah, ya, atau stasis darah. Gejalanya apa saja, kondisi lidahnya bagaimana, ya. Kemudian nadinya bagaimana, prinsip terapinya bagaimana. Nah, di sini disebutkan semua. Ya, ini untuk pola umum cairan darah dan cairan. Nah, nanti ada pola untuk jantung dan sen. Ada juga pola untuk ginjal dan cing, liver dan gallbladder, paru-paru, pola limpa. Ya, misalnya ada eh, ini yang paling umum ya, defisiensi C limpa. Nah, berarti gejala utamanya nafsu makan berkurang dan seterusnya sampai ke nadinya ya. Nadinya ini lidahnya ya pucat, berbekas gigi, nadinya lemah. Kemudian prinsip terapinya nanti tonifikasi C limpa dan kuatkan lambung. Nah, tinggal nanti dibaca yang lain ya. Kemudian ada apa lagi nih? Formula herba TCM ya, yang suka dengan herbal formulasi TCM. Misalnya, nah ini bisa sudah dikelompokkan ya, misalnya untuk herba-herba yang menenangkan jiwa. Ada yang untuk membersihkan panas, membasmi apa ke bawah ya, membuang lewat bawah, mengusir kelembaban, mengusir angin, ya, mengharmoniskan dan seterusnya. Nah, ini sudah ada eh, formulasi herbalnya ya. Diet dan nutrisi ini yang suka tentang diet apa nutrisi. Oke, kita coba menu yang lain ya. Ada belajar akupunktur. Belajar akupunktur berarti belajar nanti banyak ke titik-titik ya. Ini yang umum jalur meridian.
Kita coba meridian paru ya. Nah, nanti di sini bisa dilihat perjalanan C di meridian paru ya. Nah, dia bergerak. Oke, kemudian ini kalau secara gambar utuhnya, nanti kita bisa juga, ya kalau mau diperbesar ya bisa. Kita bisa lihat per itemnya. Nah, ini ada Chongfu, fungsinya apa saja, indikasinya apa saja, atau mungkin titik yang lain, ya. Ini juga bisa ya. Kemudian, oh ini sudah ditambahkan juga 40 penyakit ya. Dan terapinya dengan akupunktur, misalnya low back pain. Nah, ini titik-titiknya nih langsung muncul ya. Misalnya pakai sensu, sensu ya di sini. Kemudian tambahkan lagi di mana lagi di Tai Chi. Terus apa lagi contoh, misalnya tension headache di titik-titiknya. Contoh di Pei Hui ya, puncak kepala. Dan ada lagi yang lain. Nah, Tai Chong di pertiga. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa bisa eh, lihat untuk penyakit-penyakit yang lain ya. Insomnia, anxiety, rinitis, asma, gastritis, GERD, ya masih banyak. Kemudian titik akupunktur ekstra nih ya. Ada banyak nanti bisa sesuaikan sama zona ya. Jadi zonanya nanti ada kepala, leher, dada, perut, punggung, lengan tangan, kaki ya. Kita coba yang kepala dulu ya, kepala. Nah, ini sudah dikelompokkan ya. Kepala saja nih, daerah-daerah kepala. Contoh ini ya, ada si sencong. Nah, ini. Nah, kita coba cari untuk daerah yang lain, punggung misalnya, punggung ya. Ada Wei Wan Xiaosu. Nah, ini terapi diabetes ya, penting ini. Xiaosu. Nah, nanti teman-teman bisa cari lagi yang di tempat yang lain ya. Kemudian untuk extraordinary ini juga ada Chongmei misalnya, dari Chong. Ini apa saja? Ini kumpulannya dari SP, KI, keren ya. Nanti bisa dilihat misalnya di Kongsun. Nah, terus apalagi grup fungsional ini juga oh, sudah ada menunya ya. Di depan itu apa saja ada paru-paru, usus besar, titiknya di mana saja, misalnya. Nah, ini titiknya di paru satu ya, Chongfu. Terus protokol terapi. Nah, ini protokol terapi ini sudah dikelompokkan ini, pencernaan, pernafasan, kandungan kehamilan ya, apalagi pikiran emosional. Ah, ya anxiety ya. Banyak yang lagi kena ini atau depresi kali ya. Depresi ini. Nah, depresi udah dijelaskan di sini. Nah, etiologinya juga ada, misalnya depresi karena liver Qi stagnation ya. Nah, titik-titiknya ya titik-titik untuk melancarkan kemacetan Qi tadi ya. Contoh Cong ya. Tambahkan nanti biasanya ya semen, heku ya, Pei Hui. Nah, ini contohnya. Terus apalagi? Eh, Kecemasan tadi udah, depresi ya. Nah, Bell palsy mungkin yang kena angin nih, sering terkena angin dia. Nah, ini dia etiologinya, serangan patogen angin dingin eksternal ya. Nah, ini titik-titiknya bisa dipakai. Biasanya yang deket-deket dengan wajah ya. Di nih. Nah, ini bisa dipakai. Biasanya nanti ada tambahannya nih. Karena ada invasi angin dingin, tambahkan di sini, tambahkan lagi di sini gitu ya. Sudah ada keterangannya lagi.
Ini yang protokol terapi. Jadi kalau di belajar akupunktur udah dengan penyakit plus titik-titik terapinya. Nah, mungkin ada tambahan ya, saya tambahkan aja, saya istilahkan modern akupunktur ya, walaupun sebenarnya juga nggak modern-modern ya, sebenarnya sudah lama juga. Contoh yang terkenal ada Tung, Master Tung ya. Saya langsung ke penyakitnya saja, bukan teori-teorinya ya, langsung ke penyakit. Misalnya apa ya? eh Pankreatitis ya, radang pankreas ya. Nah, ini udah ada nih keterangannya panjang. Titik-titiknya yang dipakai ada Xiaoshen Huang ya. Contoh ini di kaki ya, Xiaoshen Huang. Nah, ini atau lower temporal di bagian dalam. Oke. Kemudian ini sudah ada keterangannya semua. Kemudian masih ada tambahan lagi ya di sini. Udah gede-gede semua itu gambarnya ya. Di sini ya, pokoknya udah lengkap lah. Kemudian apalagi ya, ada WHO lah. Ini yang paling gampang sebenarnya, tidak terlalu rumit ya. Titik-titiknya sedikit, scallop ya. Bisa untuk kasus-kasus nyeri terkait dengan persarafan, stroke, dan macam-macam. Ini ya gambar-gambarnya. Nanti sudah ada keterangan satu persatu di sini. MS1 ya. MS1, 2, 3, 4 ya. Oke. Dan juga fungsi-fungsinya sudah ada semua sampai belakang. Kemudian ada YNSA ya, ini juga sering dipakai. Nah, misalnya contoh untuk diagnosa ya, diagnosa pakai L4 Heku, bagaimana caranya, kemudian diagnosa siku atau elbow, leher bagaimana diagnosanya, kemudian abdominal bagaimana diagnosanya, atau biasanya pemakaiannya ya harus disinkronkan ya. Misalnya ada nih contoh kasus leher dan perut ya, biasanya akan sinkron dia. Ya, misalnya liver, perikardium, ini di leher, maka biasanya di perut juga akan memberikan sinyal. Titik-titiknya ada ya, yin dan yang, titik dasar, titik dasar yin. Nah, ini titik dasar yin. A, B, C, D, E. Tinggal diklik aja, ada semua. Sudah ada keterangannya. Kemudian titik dasar yang juga sudah ada. Ini sudah bisa dipakai. Kemudian latihan soal. Nah, ini yang sudah belajar TCM lalu latihan soal gitu ya. Nah, ini ya anggap aja ini kayak ujian kompetensi gitu ya. Tapi ya intinya ini buat belajar aja ya. Bisa pilih soal jumlahnya 10 apa 50 gitu ya. Atau 100 atau 200, nah terserah ya. Misalnya kita 10 saja lah ya. 10 kita coba mulai ya. Ini asal-asalan aja ya. Terapis ingin menggunakan titik Siklev pada pendirian yin yang berfungsi untuk menghentikan perdarahan dan meredakan nyeri akut. Kira-kira yang mana gitu ya. Wah, misalnya kita, oh ini aja deh. Wah, benar ternyata. Ya. Nah, ini sudah ada keterangannya. Ini kalau benar, ya ini benar. Dikasih pelajaran di sini ya, ada keterangannya. Oke, kita cari salah aja ya. Misalnya seorang wanita 28 tahun, keluhan tidak menstruasi 6 bulan. Duh, sebelumnya siklus haidnya tidak teratur, sering terlambat dan disertai nyeri perut bagian bawah, masuk sebelum haid, nyeri berkurang setelah keluar sedikit darah haid. Ia juga sering merasa dada penuh, mudah marah, dan sering menghela nafas panjang, obstruksi, lidah ungu nih, gelap dengan bercak darah, nadi senar dan kasar. Waduh, apa ini ya? Paling ya inilah ya, ini aja ya. Nah, benar. Oh, kok bisa cepat ya? Sebenarnya ngarang sih. Intinya intinya kalau benar ya tetap dikasih tahu benar, ada keterangannya. Oke ya, kita asal aja. Set. Nah, salah. Kalau salah nggak apa-apa. Salah nanti ada keterangannya juga. Ini salah lagi. Masih ada. Ini salah lagi. Masih salah. Ya, namanya juga nggak salah ya. Salah lagi. Salah lagi. Salah lagi. Masih salah. Nah, karena banyak salah jadi namanya belum kompeten. Karena dari 10 soal hanya benar dua. Oke, nggak apa-apa. Belajar lagi. Balik lagi ya, ini contoh latihan soal.
Kemudian yang suka dengan teoritik Yunani, yang suka Tibun Nabawi, dasarnya kan juga belajar dari sini juga ya. Jadi misalnya prinsip dasar nih yang penting nih. Jadi harus tahu nih umur tobiah ada 7 faktor ya dipelajari ada arkan, mizat, akhlak ya sampai ke afal. Ya ini penting. Contoh misalnya pahami dulu apa itu arkan atau 4 elemen. Jadi ada api ya, nar, ada udara, ada air, ada tanah, al-ard ya. Terus apa lagi? Nanti ada akhlak, ada setelah akhlak nanti ada mizaj. Ya, pelajari lagi mizaj. Ada damwi, balaghami, safrawi, saudawi. Ya. Nanti tujuan belajar ini nanti untuk diagnosa wajah. Ya, ini banyak ya. Prinsip terapi, herbal Yunaninya apa ya? Nggak banyak sih ya. Jadi ya, contoh ada jahe, kayu manis, ya, yang sering dipakai ya. Kalau saya sendiri sih jarang pakai ya. Ada beberapa ya, kelebet fenugreek ya sering pakai juga, bagus juga. Ini nanti dipakai untuk memahami terapi yang lainnya. Oh ada terapi hijamah nih. Sebenarnya terapi hijamah masuk di teori tip Yunani ya, tapi ya di TCM juga ada sih belajar tentang cupping ya. Nah ini ya ada 2 jenis, kering dan basah ya. Di sini sudah ada peta-petanya. Nah, ini pelajari saja petanya. Misalnya ini peta bagian wajah ya. Nah, ini gedein saja. Nah, ini sudah ada masih fungsinya. Kemudian wajah ya dari sisi samping. Ini sudah ada juga. Belakang yang harusnya sering dipakai ya, sudah ada juga. Oke, sampai menarik. Oh, depan. Depan juga bisa ya. Tapi tentu saja hati-hati karena dia termasuk yin. Kemudian di kaki juga ada, sudah ada semua. Nanti fungsi-fungsinya tinggal tinggal dibaca aja di sini aja. Misalnya titik 9,1 fungsinya nyeri otot paha depan, kram dan seterusnya. Oke, ini untuk hijamah. Terus ensiklopedi jamu ya. Jadi ya ada beberapa jamu yang sudah di ya teliti ya dari A sampai Z ya. Nggak banyak sih, cuman ya ya bisa untuk belajar dikit-dikit ya. Ada daun dewa, ya banyak. Nanti juga, nah ini kalau mau e-booknya ya bisa e-booknya di sini eh yang saya coba sebenarnya ini apa namanya jamu saintifik ya. Ada 11 jamu ini bisa bisa dibaca-baca juga apa saja itu. Nah ini asam urat, tekanan darah tinggi dan seterusnya ya. Itu kalau mau mau baca e-book aja. Oke, kemudian ada aromaterapi 4 mizatnya. Biasanya setiap orang itu sebenarnya harus disesuaikan ya untuk parfum ya, nggak asal-asalan gitu ya. Karena nanti parfum bisa mempengaruhi kesehatan psikis maupun fisik ya. Itu nanti bisa dianalisa di sini ya. Misalnya lihat kepribadian dulu, ya, tapi harus tanya jawab juga ya. Oke, kemudian diagnosa lidah ini juga bisa. Nanti bisa pelajari dulu pola lidah ya, macam-macam lidah itu seperti apa, macam-macamnya. Nah, ini sudah ya, misalnya yang kelihatan nih, ini lembab panas nih tadi, nih ya. Ini ada bagian lambung panas ya, lembab panas ya, dan seterusnya. Ciri-cirinya misalnya defisiensi, ini ya sudah ada ciri-cirinya. Titiknya juga sudah ada. Ini darah defisiensi, ciri-cirinya. Kemudian sampai ke formula herba TCM tapi ya. Jadi misalnya pakai tangkui, pije, siutang ya atau siutang. Ini kalau mau diagnosa lidah ya bisa juga di sini. Tinggal masukkan saja gambar eh, lidahnya ya. Ada contohnya nggak ya? Sebentar tak cari foto.
lidah. Nah, misalnya ini ada ya. Ah, ini dia. Foto lidahnya pakai ini ya. Kita coba scan. Nah, ini merah ya. Ada bagian-bagian yang mungkin ada yang pucat. Ini sebenarnya kalau ada klien langsung kita bisa menanyakan ya misalnya kondisi pencernaannya bagaimana, nafsu makannya bagaimana, hatinya terkait dengan hati, terkait dengan jantung bagaimana, ginjalnya bagaimana. Tapi karena kita nggak bisa tanya-tanya ya sudahlah, langsung aja. Nah, ini arahnya yin defisiensi ya karena merah lidahnya ya. Jadi prinsip terapinya ya nutrisi yin ya. Titik akupunkturnya KI 3, KI 6, SP 6, kemudian herbanya bisa dipakai Liwei di Wangwan ya. Nah, terus nah ini sudah ada analisisnya, deskripsi sindromnya apa, penyebab utamanya apa ya, langkah pemulihannya bagaimana, kemudian yang dihindari apa saja ya. Titik-titik akupunkturnya juga sudah ada ya. Tapi ini harus dievaluasi ya karena ini ada dua pilihan jadinya. Ada 75% yin defisiensi atau 75% empty heart ya. Si Rock ya. Ini diagnosa lidah, kemudian diagnosa wajah ya. Ini peta diagnosa wajah kalau mau kaitkan dengan organ dalam ya. Ini ada keterangannya bisa dibaca-baca, tapi kalau mau langsung ngecek ya coba saja langsung kita cari gambar wajah. Wajah ini bisa nggak ya? Ini kan ada gambar wajah juga ini. Bentar, atau ganti dulu. Yang wajah. Wajah. Nah ini aja lah ya. Nah ini untuk diagnosa wajah ada kuesioner ya. Bagaimana suhu tubuh? Ini pilihannya sering merasa panas, telapak tangan hangat. Nah, saya lebih cenderung yang cenderung dingin tapi toleran cuaca sih. Terus lanjut, bagaimana pola tidur? Pola tidurnya, tidur nyenyak, ini sih tidur nyenyak. Lanjut, emosinya, wah ini campuran ini, gimana ini? Mungkin bukan cepat marah sih, tapi kalau ada masalah segera diselesaikan sih. Tapi bukan ya ini aja deh. Oke. Kemudian nafsu makan baik ya ini biasa aja, baik sih. Kalau bicara tenang, pelan, lebih banyak. Ah ini. Nah, berarti saya termasuk pragmatik ya. Di sini sudah dijabarkan. Berarti masuk ke kalau di Tibun Nabawi atau Tib Yunani berarti saya masuk Blagem, Blagemi. Ya, ini campuran berarti saya ada pragmatik, sanguin, melankolis, koleris ya. Kalau dalam Tib Yunani kan teorinya memang bahwa setiap orang itu harus mix ya. Rata-rata mix ada dua unsur. Oke, wah ini sudah dijabarkan jauh karakternya bagaimana, indikasi fisiknya, kesehatannya, secara TCM juga ada titik-titik yang sebaiknya di terapi itu mana saja, ya. Nah, ini titiknya, ya, seperti itu. Diagnosa wajah.
Cek personal. Ini, nah, ini bisa masukkan nama, misalnya nama saya aja. Tanggal 3 bulan 4 9 1986. Nah, di nama saya ternyata nama saya sendiri punya energinya adalah elemen udara. Tanggal lahir saya itu adalah elemen bumi, gitu ya. Jadi percampuran antara elemen udara dan elemen bumi. Ini sifatnya jadinya seperti ini, kepribadian dasarnya ya. Nah, ini potensinya, kelemahannya. Tapi setiap orang punya kelemahan ya, punya kelebihan, punya kelemahan ya. Ini kelemahan saya berarti ya, saya harus hati-hati di sini. Wah, saya gila kerja ya, workaholic ini. Berarti ya jangan terlalu ngoyo. Ini kesehatannya ya, persendian gigi ya, masalah tulang. Oh ya benar juga ya. Otot ya. Wah, makanya senang dipijat saya ini. Nah, ini saran kehidupan. Sisihkan waktu untuk bersenang-senang. Wah, berarti habis ini bersenang-senang. Kemudian korelasi kepribadian di sini ya. Dari MBTI maupun dari Steven. Oke. Ini dari sisi nama ya. Jadi nama itu ya memang ada energi ya, punya punya arti. Kemudian tes kecocokan ini biasanya pasangan ya, siapa dan siapa ya. Waduh, takut. Yang mengenal MBTI bolehlah uji MBTI ya. Nanti tinggal uji aja nanti ketemunya apa. Kemudian Steven juga ini ya, ini teori-teorinya. Biasanya dia ada kuesioner dan juga bisa diagnosa sidik jari. Ya, tinggal ikuti saja situ kuesionernya. Kemudian tes psikologi, ya ini ada beberapa tes singkat ya, dipermudah dasar tapi ya bukan penentu mutlak ya. Ada burnout, depresi, tes kecemasan, trauma, tes hubungan interpersonal, adiksi, screening pola kepribadian klinis ya. Kita coba yang pendek aja dulu ya. Tes trauma, jangan-jangan saya punya trauma gitu ya. Saya punya trauma atau tidak nih? Mengalami mimpi buruk? Tidak sih. Berusaha keras untuk menghindari situasi tempat orang pikiran yang mengingatkan enggak. Merasa terus-menerus waspada tegang enggak. Merasa mati rasa secara emosional enggak juga. Merasa sangat bersalah enggak juga. Ya berarti oh, termasuknya saya enggak ada sih trauma ya. Alhamdulillah. Ya ini sudah ada ya keterangan-keterangannya. Oke, terus masih ada lagi, wah materi, ya ini kumpulan dari materi-materi pembelajaran Zoom ya. Ada mungkin sekitar 50 file yang bisa dipelajari. Ini enaknya pakai tablet ya, sama komputer atau laptop lebih enak ya. Kalau pakai HP kecil kurang nyaman sih. Kita coba lihat 4 unsur dan 5 unsur. Wah, ini ya misalnya materinya seperti apa. Memahami karakter filosofis 4 elemen ya. Nah, ini penjelasannya seperti ini ya, panjang. Ini 4 unsur itu eh, kenapa sih ada api? Api itu sifatnya gimana sih? Ya ciri-cirinya ya. Filosofinya seperti kayu terbakar api akan muncul api yang bentuknya runcing akan keluar asap yang berputar-putar berarti itu arahnya tumpul tapi naik nanti ada sedikit air menetes dari kayu ya dan seterusnya itu filosofinya ya makanya kemudian punya sifat-sifat ini ya. Ini nanti dikembangkan untuk diagnosa wajah ya. Oke, ada berapa halaman ini? Lumayan lah ya. Ini 5 unsur, apa-apa lagi. Ada diagnosa lidah. Nah, kita baca sedikit. Diagnosa lidah ya harus pahami mappingnya juga ya. Sama, nah ini gambaran. Kok bisa beda-beda bentuknya? Ya ini anggap aja adalah gunung, hutan, sampai ke lautan. Berarti ini puncak gunung, hutan, lautan. Nah,
Ya ini ibaratnya seperti itu. Kalau kalau lidahnya runcing ya berarti ya, seperti gunung berapi gitu ya, runcing. Kalau ini runcing agak tumpul nih, ya mungkin gunung berapi yang sudah mati, tapi bisa kapan-kapan nyala lagi. Ya, itu filosofinya. Masih ada lagi, ada lagi ya. Jadi beda-beda ya. Ada runcing, ada yang tumpul itu ada artinya itu. Banyak. Kemudian masih banyak ya. Ada kuasa, kuasa kita lihat. Oke, biasanya ada contoh-contohnya nanti untuk masalah apa ya? Ini masalah sakit kepala, titiknya di sini ini yang dikuasa. Tapi ini biasanya karena serangan patogen angin ya. Nah, dan masih banyak lagi materinya. Kira-kira ya sekitar ada 50 file yang masuk di sini. Oke, mungkin itu sedikit pemaparan dari aplikasi Zoo Holistic Academy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.